Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ari Haryanto, mahasiswa Universitas Pertiwi Kampus Cikarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai profesi CPA yang merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Edwin Jeratan Panjaitan SEMSI. Baik, tentang profesi CPA, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu CPA. CPA merupakan kepanjangan dari Certified Public Accountant atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti akuntan publik tersertifikat. Adalah sebuah gelar profesi bagi seorang akuntan yang telah memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan. Di Indonesia khususnya, ada 3 syarat untuk bisa mendapatkan gelar CPA. Yang pertama, dari syarat pendidikan, dia harus merupakan lulusan S1 akuntansi. Yang keduanya, dia harus telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan di bidang auditing. Seseorang yang telah mendapatkan gelar CPA, dia bisa memberikan layanan jasanya kepada kliennya dengan cara mendirikan sebuah kantor akuntan publik atau bergabung dengan kantor akuntan publik lain yang telah berdiri ataupun existing. Baik, sebagaimana tadi dibahas sebelumnya bahwa seorang CPA itu dalam memberikan layanan jasanya kepada kliennya itu bisa dengan bergabung atau mendirikan sebuah KAP atau kantor akuntan publik ya. Sekarang kita bahas mengenai kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ya di Indonesia merupakan sebuah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi CPA atau akuntan publik tersertifikat dalam memberikan jasanya kepada kliennya ya. Landasan hukumnya ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Bentuk badan usaha ini beragam, bisa berupa perseorangan, firma, ataupun persekutuan perdata. 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan sebuah KAP. Yang pertama, kantor internasional 4 besar atau Big Four. KAP Big Four ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. KAP 4 besar ini antara lain yang pertama Deloitte & Touch, yang keduanya Ernst & Young ataupun EY, yang ketiganya PwC atau PricewaterhouseCoopers, dan yang keempatnya KPMG. Yang kedua, kantor nasional. Kantor nasional ini jauh besar tetapi jauh lebih kecil daripada KAP 4 besar. Namun secara praktiknya KAP nasional juga bersaing ketat dengan KAP 4 besar dalam menempatkan kliennya karena memiliki kemampuan bertaraf internasional. Yang ketiganya KAP regional dan lokal besar, dan yang keempatnya KAP regional dan lokal kecil. Kemudian mengenai kegiatan kantor akuntan publik. Sebuah KAP biasanya menyediakan 3 jasa inti, yaitu jasa auditing, jasa atestasi, dan jasa asuransi lainnya. Nah, ketiga jasa ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama jasa asuransi, yang keduanya jasa non-asuransi. Jasa asuransi itu adalah jasa profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan di sebuah perusahaan. Salah satu jenis jasa asuransi yang biasanya diberikan oleh KAP itu adalah jasa atestasi. Apa itu jasa atestasi? Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi di mana nantinya sebuah KAP akan mengeluarkan laporan tertulis mengenai reliabilitas suatu asersi yang dikeluarkan oleh pihak lain, dalam hal ini perusahaan sebagai klien KAP. Ada 5 kategori jasa atestasi. Yang pertama adalah auditing laporan keuangan historis. Yang keduanya adalah jasa atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiganya ada review laporan keuangan historis. Kemudian yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang kelimanya adalah jasa atestasi lainnya. Kemudian jasa tambahan lain juga diberikan oleh sebuah KAP yang dikelompokkan ke dalam jasa non-assurance, yaitu yang pertama jasa akuntansi dan pembukuan, yaitu sebagai contoh sebuah KAP membantu kliennya dalam proses penanganan pencatatan transaksi keuangan sampai dengan siklus laporan keuangan. Yang keduanya jasa perpajakan. Sebagai contoh, sebuah KAP membantu klien dalam proses menyediakan dan melaporkan SPT masa ataupun SPT tahunan, atau juga membantu klien dalam proses perencanaan pajak atau tax planning. Yang ketiganya jasa konsultasi manajemen. Jasa ini adalah jasa tambahan yang diberikan oleh KAP
untuk membantu klien agar memaksimalkan bisnisnya secara lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hierarki KAP. Di dalam sebuah KAP biasanya memiliki hierarki yang khas yang terdiri dari asisten atau staff, kemudian auditor senior atau penanggung jawab, lalu manajer dan seorang partner. Kita akan membahas satu persatu mulai dari posisi yang paling bawah, yaitu asisten ataupun staff. Seorang asisten dalam KAP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci. Rata-rata pengalamannya antara 0 sampai dengan 2 tahun. Di atas seorang asisten ada posisi auditor senior atau seorang penanggung jawab. Seorang auditor senior ini mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, juga mengawasi dan mereview pekerjaan asisten ataupun staf. Rata-rata pengalamannya antara 2 sampai dengan 5 tahun. Lalu di atas auditor senior ada posisi manajer. Nah, seorang manajer di KAP ini mempunyai tugas untuk membantu auditor senior dalam proses perencanaan dan mengelola audit, dan juga mengawasi pekerjaan auditor senior itu sendiri. Seorang manajer di KAP juga mempunyai tugas untuk membina hubungan yang baik dengan kliennya. Rata-rata pengalamannya antara 5 sampai dengan 10 tahun. Yang terakhir, posisi partner. Seorang partner di KAP itu punya tugas untuk mereview seluruh kegiatan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Nah, seorang partner di KAP ini adalah biasanya pemilik KAP. Oleh karena itu, dia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas akhir dalam proses audit dan juga melayani kliennya. Tugas akhir ini berkenaan dengan memberikan opini ataupun pendapat pada laporan audit. Sekarang kita akan membahas mengenai organisasi akuntan publik. Di Amerika Serikat ada yang namanya AICPA ataupun American Institute of Certified Public Accountant, yang merupakan organisasi profesi nasional bagi para akuntan publik di Amerika Serikat. Nah, AICPA ini mempunyai wewenang untuk menetapkan standar dan aturan dalam 5 bidang berikut ini. Yang pertama, standar auditing. Ada yang namanya Auditing Standard Board ataupun ASB yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan ataupun keputusan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam bidang auditing bagi semua entitas selain perusahaan terbuka. Pernyataan ASB ini dikenal dengan sebutan SAS ataupun Statement on Auditing Standard. Yang kedua, standar kompilasi dan review. Ada yang namanya Accounting and Review Service Committee yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan tanggung jawab akuntan publik yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang tidak diaudit. Yang ketiga, membuat aturan dalam bidang standar atestasi lainnya. Kemudian yang keempatnya, standar konsultasi, dan yang terakhir, kode perilaku profesional. Nah, AICPA selain menetapkan wewenang dalam 5 bidang tersebut juga mempunyai fungsi yang lain. Di antaranya adalah menyelenggarakan dan melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, tentu saja di Amerika Serikat ya. Yang kedua, membantu para akuntan publik dalam hal publikasi ilmiah ataupun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ilmu auditing dan akuntansi. Yang ketiganya, menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi mereka yang ingin mempertahankan lisensi agar bisa tetap berpraktik dan stay up to date terhadap ilmu pengetahuan yang selalu dinamis, khususnya dalam bidang auditing dan akuntansi. Nah, di Indonesia sendiri, organisasi akuntan itu ada yang namanya IAI dan IAPI. IAI adalah Ikatan Akuntan Indonesia, sedangkan IAPI adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar auditing yang berlaku umum. Ada 10 standar audit yang berlaku umum yang dibagi ke dalam 3 kelompok standar. Yang pertama standar umum, yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiganya adalah standar pelaporan. Baik, kita mulai dari standar umum dulu ya. Nah, dalam standar umum ini antara lain, audit itu harus dilakukan oleh seseorang yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor ya tentunya. Yang kedua, auditor juga harus bisa mempertahankan sikap mental independen dalam berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Yang ketiganya, auditor juga harus bisa menerapkan kemahiran profesionalnya dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Kemudian, 3 standar selanjutnya ada pada standar pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama, seorang auditor itu harus mampu membuat perencanaan pekerjaan auditor secara memadai dan juga melakukan pengawasan terhadap asistennya sebagaimana mestinya.
Yang kedua, auditor juga harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah tadi yang material pada laporan keuangan klien yang diakibatkan karena kesalahan ataupun kecurangan. Yang ketiganya, auditor juga harus mendapatkan cukup bukti yang tepat dengan melakukan prosedur audit untuk mendapatkan dasar yang layak untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang sedang diaudit. Dan 4 standar selanjutnya ada pada standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keduanya, auditor juga harus mampu mengidentifikasikan mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut secara konsisten tidak diikuti oleh klien pada periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan informatif dari klien belum memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Maksudnya, dalam kondisi seorang auditor tidak dapat menyatakan pendapat secara keseluruhan, maka auditor itu harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya pada laporan auditor. Dan yang terakhir adalah pengendalian mutu ataupun quality control. Pengendalian mutu adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP telah memenuhi standar dan tanggung jawab profesionalnya terhadap klien ataupun kepada pihak yang lain. Ada 5 unsur pengendalian mutu. Yang pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Maksudnya adalah seluruh personal di KAP itu harus mampu mempertahankan independensi baik dalam fakta ataupun penampilan. Kemudian mereka juga harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas serta mampu mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Unsur pengendalian mutu yang kedua berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Maksudnya adalah perlu diterapkannya sebuah kebijakan atau prosedur untuk memberikan kepastian yang wajar bahwa yang pertama, personel baru di KAP itu memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan secara kompeten. Yang keduanya adalah pekerjaan itu diserahkan kepada pegawai yang memang memiliki kualifikasi dan pelatihan teknis yang memadai. Kemudian yang ketiga, semua personel di KAP ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan dan mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Kemudian yang keempatnya, pegawai KAP yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Unsur yang ketiga adalah penerimaan atau kelanjutan klien. Maksudnya adalah kebijakan dan prosedur perlu diterapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Ya, prosedur ini harus meminimalkan risiko jika berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Unsur yang keempat adalah kinerja penugasan konsultasi. Maksudnya adalah kebijakan dan prosedur itu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diserahkan kepada personil penugasan telah memenuhi standar profesi, persyaratan peraturan, dan standar mutu di KAP itu sendiri. Yang terakhir adalah pemantauan prosedur. Maksudnya harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu yang lainnya berjalan secara efektif. Itulah 5 unsur pengendalian mutu kantor akuntan publik yang sudah sewajarnya dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seluruh KAP untuk menunjang kinerja ataupun performa audit demi menghasilkan sebuah audit yang berkualitas. Demikianlah penjelasan mengenai materi profesi CPA yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Anda yang menyaksikan video ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini masih terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.